Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jairullah, PPB Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Satmikal BP3 Banyuwangi. Di sini saya akan menjelaskan pemeliharaan alat tangkap yang baik dan benar. Tujuan untuk pemeliharaan alat tangkap adalah untuk memperpanjang umur alat tangkap dan agar alat tidak cepat rusak. Nah, biasanya bisa dilakukan dengan cara yang pertama, simpan alat tangkap di tempat yang aman. Yang kedua, hindari dari hal-hal yang akan menimbulkan kerusakan. Yang ketiga, gunakan secara hati-hati. Dan terakhir, perbaiki sedini mungkin, terutama pada kerusakan kecil. Nah, kerusakan umum pada alat tangkap itu ada 7 yang menyebabkan kerusakan pada alat tangkap. Yang pertama adalah pengaruh mekanis yang disebabkan pada saat kita mengoperasikan alat tangkap tersebut. Yang kedua, pengaruh sifat-sifat bahan karena reaksi kimia seperti terkena minyak pada saat kita mengoperasikan alat tersebut. Yang ketiga, kerusakan karena bakteri pembusuk. Yang keempat, pengaruh alam seperti yang disebabkan oleh gelombang, arus, ataupun dasar perairan. Yang kelima, kerusakan akibat gesekan antara alat dengan benda dengan benda-benda lain, seperti alat tangkap bergesekan dengan karang atau alat tangkap bergesekan dengan tonggak dan sebagainya. Yang keenam, kerusakan akibat digigit oleh ikan. Dan yang terakhir, kerusakannya bisa disebabkan oleh kesengajaan oleh nelayan karena terjadi kekusutan. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memperbaiki alat tangkap yang rusak. Nah, di sini saya menggunakan alat tangkap jaring. Sebelum saya memperbaiki alat tangkap ini, saya akan menjelaskan beberapa detail penting dari alat tangkap jala ini. Nah, ini kita sebut mendatar atau biasanya disebut dengan mesh. Kalau menurun atau tegak lurus kita biasanya sebut dengan poin. Nah, untuk bagian serong atau yang biasanya kita gunakan untuk memotong bagian serong, kita biasanya menyebutnya dengan pemotongan bar. Sekarang saya akan mempraktekkan beberapa teknik dalam memotong pada jaring ikan. Yang pertama adalah teknik memotong mesh cut atau biasanya disebut teknik memotong secara sejajar. Sesuai instruksi, kita akan memotong 12 mata buah jaring secara mendatar. Nah, setelah 12 mata jaring, kita potong sekarang ada teknik namanya bar cut atau memotong secara serong. Sesuai instruksi, kita potong 6 buah mata jaring dari atas ke bawah secara serong. 2, 3, 4, 5, 6. Dan terakhir adalah teknik memotong secara sejajar atau menurun atau biasanya disebut point cut. Caranya adalah seperti ini. Nah, itulah tadi beberapa cara dalam teknik memotong pada jaring ikan. Sekarang kita akan memperbaiki jaring yang sudah kita gunting tadi dengan cara menjahitnya. Pertama-tama kita bersihkan dulu simpul-simpul yang sudah tergunting tadi, agar memudahkan proses penjahitan yang akan dilakukan. Lalu kita samakan mata jaring di sebelahnya agar jaringnya tidak terbelit.
Jam siapa? Ini belum ada. Aku di makanya aku lanjut jam. Belinya jam 16. Pas rumahnya aja sampai jam Inilah cara-cara perbaikan pada alat tangkap yang rusak. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.